Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas topik yang cukup kontroversial dan sering diperdebatkan, yaitu apakah pinjol ilegal wajib dibayar? Jika kalian sedang menghadapi masalah pinjol ilegal atau mengenal seseorang yang sedang dalam situasi tersebut, tonton video ini sampai habis. Karena kita akan membahasnya secara detail dari sudut pandang hukum, etika, dan juga dampak jangka panjangnya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan utama, mari kita bahas dulu apa itu pinjol ilegal. Pinjam-meminjam uang melalui platform online memang sudah menjadi tren di masyarakat. Namun, tidak semua pinjol yang beroperasi itu legal. Pinjol legal adalah yang sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK. Sementara pinjol ilegal adalah yang tidak terdaftar di OJK dan seringkali beroperasi tanpa izin serta melanggar banyak aturan. Pinjam-meminjam dari pinjol ilegal sangat beresiko. Karena apa? Karena bunga yang sangat tinggi, biaya-biaya tersembunyi, dan metode penagihan yang sangat kasar yang bahkan tidak manusiawi. Apakah wajib membayar pinjol ilegal? Dari sudut pandang hukum, kita perlu memahami bahwa pinjol ilegal tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menagih utang. Karena mereka tidak terdaftar di OJK. Kontrak pinjaman yang mereka buat juga bisa dianggap tidak sah menurut hukum. Artinya, jika kita merujuk pada hukum yang berlaku di Indonesia, kewajiban untuk membayar pinjaman dari pinjol ilegal ini bisa diperdebatkan. Secara hukum, mereka tidak berhak menuntut kita untuk membayar pinjaman tersebut melalui jalur hukum yang sah. Tapi ingat, meskipun secara hukum mereka tidak berhak, banyak pinjol ilegal yang menggunakan cara-cara ilegal seperti ancaman, teror, bahkan intimidasi fisik untuk menagih utang. Sekarang, mari kita bahas dari sudut pandang etika dan moral. Berhutang, baik itu dari sumber legal ataupun ilegal, tetaplah berhutang. Ada pertanggungjawaban moral yang harus kita pertimbangkan. Jadi, meskipun pinjol tersebut ilegal, ada baiknya kita tetap mencoba mencari solusi yang baik seperti negosiasi atau paling tidak bayar hutang pokoknya saja. Kita juga tidak boleh menutup mata terhadap praktik-praktik tidak etis dari pinjol ilegal ini. Seperti menagih dengan cara intimidasi, menyebarkan data pribadi, atau apapun yang merugikan kita. Oleh karena itu, jika kita merasa bahwa pinjol ilegal tersebut sudah melewati batas dan sangat merugikan, kita memiliki hak untuk melawannya. Dampak jangka panjang jika tidak dibayar. Bagaimana jika kita memutuskan untuk tidak membayar pinjol ilegal? Mereka mungkin akan terus meneror kita, bahkan keluarga kita juga. Jika hal ini terjadi, langkah terbaiknya adalah melapor ke pihak berwajib atau berwenang. Kita bisa melaporkannya ke polisi atau mengadu ke OJK dan Satgas Waspada Investasi untuk mendapatkan perlindungan. Tapi perlu diingat juga, jika kita memilih untuk tidak membayar, pastikan kita sudah siap menghadapi segala konsekuensinya baik dari segi mental ataupun keamanan. Terakhir, bagaimana cara melindungi diri agar tidak terjebak dalam pinjol ilegal? Pertama, selalu pastikan untuk memeriksa apakah pinjol tersebut terdaftar di OJK sebelum meminjam. Kedua, hindari meminjam uang secara sembarangan, terutama dari aplikasi atau situs yang tidak dikenal. Ketiga, jika sudah terlanjur terjerat, jangan takut untuk meminta bantuan dari lembaga yang berwenang atau komunitas yang bisa memberikan dukungan. Penutup. Jadi, apakah pinjol ilegal wajib dibayar? Secara hukum, tidak ada kewajiban, namun secara moral, keputusannya ada di tangan kita masing-masing. Jika kita merasa terjebak,
jangan pernah sungkan untuk mencari bantuan. Gitu aja, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.